Ya, film-film horor memang banyak mewarnai industri film Indonesia belakangan ini. Film ini laris dan bahkan mengalahkan film genre lain. Ada beberapa faktor, salah satunya budaya yang mendorong masyarakat tanah air terobsesi pada film-film seperti ini. Kita kaya akan ikon horor yang khas cuy. Indonesia berpotensi memproduksi film-film yang dipastikan mampu bersaing di ajang internasional. KKN di Desa Penari, sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2022, membuat kejutan besar di industri film Indonesia, yang mana film karya rumah produksi MD Picture ini tercatat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa di tanah air. Jumlah penontonnya di bioskop mencapai 10 juta lebih penonton. Nah, yang terbaru banget ada film agak lain yang berhasil menempati posisi kedua film terlaris sepanjang masa. Film horor dengan campuran komedi segar ini berhasil menggeser film-film di bawahnya. Dengan jumlah update yang terakhir gua lihat meraih 7 juta penonton. Dan ini masih tayang di bioskop, yang besar kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Terus ada lagi film Pengabdi Setan 2 Communion yang punya tingkat keseraman jauh lebih tinggi dari dua film tersebut. Film karya Joko Anwar ini sempat menempati posisi ketiga film terlaris sepanjang masa. Ya, mudahnya masyarakat Indonesia menerima film-film horor itu tidak lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung percaya pada hal-hal mistis, dari mitos, urban legend, cerita-cerita hantu, dan kisah nyata. Nah, beda lagi dengan film terbaru ini yang mengusung tema yang belum pernah ada di film sebelumnya atau terbilang baru bagi perfilman Indonesia, khususnya horor. Judulnya adalah Pemandi Jenazah, yang akan gua bahas di video kali ini, guys. Bersaing dengan film-film lain yang pada bagus nih. Film ini punya star tayang yang cukup baik, berpotensi meraih jutaan penonton. Hebatnya film ini juga sudah tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam. Disutradarai oleh Hadrah Daeng-Ratu dan dibintangi sederet bintang ternama seperti Agni Nihak, Jenar Maesa Ayu, Ibrahim Risyad, Amara Sopi, Ruth Marini, Nian Tiara, dan masih banyak lagi, guys. Mbak, maaf ya Mbak, kita mulai. Ya, sesuai dengan judulnya, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari seorang pemandi jenazah yang kerap mengalami hal-hal mistis. Di film Pemandi Jenazah akan menyorot kisah perempuan bernama Lela, anak dari Bu Siti yang bekerja sebagai pemandi jenazah di kampungnya. Ibunya juga kerap mengajarkan anaknya tata cara untuk memandikan jenazah. Namun kehidupan Lela berubah setelah ibu yang dicintainya meninggal secara misterius. Maka mau tidak mau, meskipun ini merupakan hal yang berat dan juga pengalaman pertamanya, Lela harus bisa memandikan jenazah ibunya. Dan tanpa disangka, saat proses pemandian berlangsung, Lela menemukan kejanggalan dari jenazah ibunya. Lela pun menduga bahwa kematian ibunya mungkin karena korban santet. Keadaan diperparah setelah kematian Bu Siti. Kasus kematian orang lain terjadi dalam waktu singkat di kampung tersebut. Lela yang melanjutkan pekerjaan ibunya juga menemukan kejanggalan dalam tiap jenazah. Dan kemudian bertekad untuk mengungkap misteri yang terjadi di kampung halamannya. Jangan-jangan mereka itu disantet. Cukup kaget ya sob, dengan portofolio beliau sebelumnya, sama sekali tidak menyangka Hadrah Daeng-Ratu bisa menghasilkan karya horor sebaik ini. Film ini sangat apik mengemas cerita yang disampaikan di dalam film. Pasalnya, alur cerita disampaikan secara detail dan pelan-pelan, namun tidak membosankan dan mudah dipahami oleh para penontonnya. Hal ini semakin didukung dengan visual yang meyakinkan dan tidak berlebihan yang disuguhkan dalam film Pemandi Jenazah ini. Contohnya, pada penggambaran jenazah yang dibuat serealistis mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, dengan adegan-adegan yang menegangkan dan twist cerita yang tak terduga, Pemandi Jenazah telah berhasil menarik perhatian banyak penonton dan menjadi perbincangan di kalangan penggemar film horor. Film ini tidak hanya menawarkan hiburan semata, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang kepercayaan, ketakutan, dan kengerian yang mungkin tersembunyi di balik seorang pemandi jenazah. Selain dapat menikmati filmnya secara visual, para penonton juga bisa mencoba serunya masuk ke wahana horor pemandi jenazah. Para pengunjung akan diajak merasakan sensasi memandikan jenazah, dan pastinya akan ada sosok hantu yang mengejutkan. Yang paling patut diberi acungan jempol adalah horornya, mengandalkan suasana mencekam serta jumpscare dengan formula bervariasi. Eksekusi jumpscare nyaris sempurna dengan formula bervariasi, serta murni mengandalkan suasana tanpa gimmick efek suara menggelegar. Jelas, jadi sesuatu yang dirindukan oleh para penikmat film horor. Akting pemain yang keseluruhan di atas rata-rata juga mendongkrak kualitas film secara keseluruhan. Tentu saja, Agni Nihak bisa dibilang yang paling menonjol, yang jadi pemain utama. Jika berbicara kekurangan dalam film ini, tentunya pasti ada sob. Akan tetapi, baiknya film ini mampu menutupinya di scene berbeda. Sepertinya bolehlah untuk berharap banyak pada kualitas film horor lokal di tahun 2024 ini. Baru tiba di bulan Februari, sudah ada 3 judul film yang jauh di atas rata-rata. Mulai dari Pemukiman Setan, Kereta Berdarah, hingga Pemandi Jenazah ini. Jadi tetap nantikan film-film selanjutnya ya. Oke, itulah ulasan dari gua untuk film Pemandi Jenazah. Film ini wajib banget untuk kalian tonton. Dijamin akan puas dan berkesan. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.